Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini sepertinya belum kompak nih. Kemarin seperti apa? Dijauh, ditanya kabar. Ibu ulangi ya. Kabar. Nanti anak-anak semua bisa menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Hore, Alhamdulillah, mantap jiwa. Gitu ya. Baik, Ibu ulangi. Gimana teman-teman hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, mantap jiwa. Alhamdulillah ya hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih ada yang di asrama mungkin? Coba ditengok kanan kiri. Masuk kelas semua? Sudah, Bu. Betul, alhamdulillah. Sudah. Hari ini masuk semua, hadir semua? Masuk, Bu, hadir. Hadir ya, Rizky. Sudah dicek temannya? Sudah, Bu. Baik, hari ini alhamdulillah hadir semua. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah lebih baik Gerak. menyanyikan lagu wajib nasional agar kecintaan kita terhadap tanah air semakin bertambah gitu. Namun sebelum itu, siapa yang ingin memimpin untuk nyanyi? Bu, kita belum berdoa, Bu. Oh iya, Ibu lupa ya, belum berdoa. Astagfirullah. Baik. Agung mana ada, Agung? Ada, Ibu. Agung, silakan dipimpin doa dulu ya, Agung. Teman-teman, duduk siap. Berdoa dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Agung sudah memimpin doa. Ya, baik. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tadi Ibu katakan kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Boleh dipimpin oleh Fahri. Fahri ada, Fahri? Fahri di belakang, coba. Mana Fahri, ada yang tidak? Silahkan dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Oh, baik, Ibu. Baik, teman-teman, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional bagi Bu Negeri. Ya, 1, 2, 3. Kami berjanji pada Negeri berbakti pada negeri kami mengabdi bagi jiwa kami. Baik, terima kasih Fahri. Semangat ya, suaranya dikeluarkan karena masih pagi. Udah sarapan belum semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah ya, kalau pagi-pagi itu lebih baik sarapan dulu walaupun hanya dengan roti misalnya. Baik, sebelum itu ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Apa ya, Bu ya? Malam nggak belajar, Bu. Habis ini ya Bu, habis. Lain.
Rasika, Iya, Bu. gimana anak-anak sudah tampil belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, tadi kalian sudah menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian Ibu juga sudah memberikan video tentang kefokusan supaya kalian itu fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Setelah itu, salin dianya. Hari ini membahas materi masih berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Itu sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada kompetensi dasar yang harus Ibu capai pada hari ini bersama-sama dengan kalian, itu pada kompetensi dasar 38. Menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperbaiki. Kemudian, ada juga unsur tujuan pembelajarannya. Setelah mencermati tayangan teks laporan hasil observasi melalui salindia dengan menerapkan pendekatan saintifik model pembelajaran problem based learning dengan penuh tanggung jawab, jujur, kerjasama, diharapkan peserta didik mampu mengemukakan pernyataan umum, mengemukakan bagian definisi kalian, kemudian mengemukakan bagian penutup, kemudian juga kalian bisa mengemukakan dan istilah, kalimat definisi, kalimat klasifikasi, kata kerja, dan juga konjungsi. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kemudian nanti selama proses pembelajaran pun, kalian semua harus memenuhi ketercapaian yang artinya harus mendapatkan nilai maksimal ya pas KKM, tapi angka lebih baiknya di atas KKM semua karena KKM kita itu masih ingat ya 74. Kemudian untuk fokus nilai karakternya kalian nanti ketika berdiskusi, ketika proses pembelajaran hari ini harus bertanggung jawab, harus kerjasama, apalagi dalam diskusi kelompok. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Sebelum kita mendalami materi teks laporan hasil observasi nih, Ibu yakin pasti pertemuan sebelumnya kita sudah bertemu ya, masih membahas teks laporan hasil observasi. Siapa yang bisa mengapresiasi atau mengulang pembelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya? Ayo, siapa yang bisa? Ini Bu, saya Bu. Rasika masih ingat? Silahkan Rasika. Kemarin tuh Bu, kalau nggak salah tuh kita tuh abis ini ya Bu, menyimpulkan ya Bu. Menyimpulkan apa kira-kira? Menyimpulkan teks tuh Bu. Waktu itu tuh kita mendaftar kata-kata, ditulis kata-katanya Bu. Terus kita bagi-bagi bagian-bagian teks hasil observasinya tuh Bu. Ya. Terus kita tentuin ada yang kalimat yang utama, ada yang penjelasan-penjelasan. Ya. Sama kita terakhir itu jadi kita bikin kesimpulan ya Bu dari yang udah kita lakuin tuh Bu. Kayak gitu bukan ya Bu? Lupa-lupa ingat Bu. Rasika, Masya Allah. Hebat ya teman-teman, berikan tepuk tangan untuk Rasika. Masih ingat pembelajaran minggu lalu ya. Selain Rasika, ada yang ingin menyampaikan lagi persepsi kita? Saya Bu. Oh, Gina, silahkan Gina. Iya Bu, kemarin Ibu menerangkan tentang pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian ciri tujuannya ya Bu. Ya, kira-kira masih ingat tidak apa itu pengertiannya? Teks hasil observasi Bu adalah berisi penjabaran atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan Bu. Kalau untuk ciri-cirinya ada bersifat objektif, global, universal. Kemudian
mencatat Bu, tapi ini tulisan saya masih jelek jadi nggak kebaca, sebentar ya Bu. Kemudian cirinya ada objek yang akan dibicarakan, dibahas menjadi objek tunggal. Ya, betul. Dia ada ditulis secara lengkap dan sempurna. Seperti itu Ibu. Ada lagi, Dina? Sudah? Ya, saya mencatatnya baru 3, kemarin belum menyalin lagi Bu. Bagaimana ini? Nanti lihat ke teman ya, jangan sampai tertinggal. Ya Ibu, maaf Bu. Iya, tidak apa-apa. Gina, menurut kamu, adakah keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ada Bu. Ada ya, kira-kira apa? Masih berkesinambungankah? Kemarin kita membahas pengertiannya, ciri-cirinya, menyimpulkan. Hari ini lanjut kemana, Gina? Melanjut pada menelaah strukturnya Bu, struktur dan unsurnya. Iya, berikan tepuk tangan untuk Gina, teman-teman. Nah, hebat ya. Terima kasih, Gina. Baik, anak-anak, tadi dikemukakan oleh teman-teman kalian bahwa pertemuan sebelumnya kita membahas materi teks laporan hasil observasi ini, namun berkaitan dengan KD sebelumnya, yaitu tentang mengidentifikasi, kemudian menyimpulkan. Nah, jadi bukan bahwa teks laporan hasil observasi ini merupakan teks dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Jadi bersifat faktual. Jadi kalau anak-anak menulisnya sesuai dengan fakta itu tidak boleh ya, karena harus sesuai dengan apa yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Kemudian jika dikaitkan dengan pembelajaran hari ini, apa sih? Masih berkaitan ya. Namun hari ini kita berpindah KD, yaitu ke KD menelaah struktur dan teks laporan hasil observasi. Nah, ini ada gambar apa kira-kira? Belum berubah, Bu. Tampilan PowerPoint. Itu sudah berubah. Di sana gambar apa? Gambar judul. Bagian Slide judul, pertama. Slide pertama ya? Iya, masih setengah Bu ini slide-nya. Sudah tampil? Belum berubah, Bu. Belum Bu. Belum. Keluar. Apakah harus diulang kembali? Ini Coba gambar diulang lagi aja, Bu. ya. Nah, sudah ke slide 4. Gambar apa ini kira-kira? Sampah Bu. Gambar Oh ya Bu. Sampah, Bu. apa, Rizky? Sampah berceceran, Bu. Sampah berceceran ya. Mengapa itu sampah berceceran? Bisa nggak kita observasi Ya, sampah tersebut? Sampahnya penuh. karena tempatnya kecil tidak memadai sampah yang banyak, Bu. Tidak memadai sampah yang banyak ya. Amel, bagaimana Amel? Apakah kita bisa melakukan sebuah penelitian ketika kita melihat sampah yang menumpuk, kita bisa melakukan observasi, mungkin bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa. Kira-kira yang ada di benak Amel, kalau sampah itu biasanya bisa diapakan ya, Mel ya? Bisa diapain ya, Bu ya? Diapain ya? Bisa Dipilah. sampah, Bu. Ya. Iya, bisa dipilih gimana yang bisa didaur ulang, kali kayak gitu ya, Bu ya? Iya, bisa dipilih, bisa dijadikan didaur ulang, ada yang bisa dijadikan kerajinan, tidak ditumpuk-tumpuk seperti ini ya, Amel ya. Betul begitu, Amel? Ya, Bu. Iya ya. Nanti banyak binatangnya. Nah, teman-teman, ini ada salah satu contoh teks. Ada. Sebentar ya. Sudah ada contoh teksnya? Belum Bu. Diproses Bu. Masih Sudah. Sudah.
Belum? Udah, Bu. Baik. Nih teman-teman, bisa dilihat ya, kita simak, kita cermati sama-sama bahwa gambar yang tadi itu berkaitan dengan masalahan atau juga dengan objek yang telah diamati, bisa berkaitan dengan sampah. Semalam sudah dibaca materinya terkait dengan struktur bahasaan. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Belum, Jaki? Bu. Kalau Agung sudah Sedikit-sedikit sudah, Bu. dikit-dikit. Baik, coba kalian perhatikan ini. Apa yang menjadi, apakah teksnya sudah sesuai dengan strukturnya? Rancu, Bu. Siapa sih? Apakah strukturnya sudah lengkap sih, Pak? Itu di bawahnya tidak ada kelanjutannya. Ya betul. Kosong, Bu. Masih kosong, belum kira dari awal. Ini membahas jika kita membahas tentang sampah, maka di dalam struktur teks laporan hasil observasi itu yang pertama berkaitan dengan pernyataan umum atau definisi umum. Definisi umum berkaitan dengan apa? Ada? Putus dulu. Bisa kamar mandi? Putus, Bu, suaranya. Ya. Masih putus-putus suaranya. Ada? Suara Ibu masih terdengar? Suara Ibu kan? Mendengar, Bu. Benar, Bu. Dengar. Dengar sudah ada ya? Oh, sudah. Baik, kita lanjutkan. Tadi Ibu bertanya kepada Miska. Miska ada? Tidak ada. Dicariin, Miskah. Mana nih, Miska? Sudah. Tadi izin kayaknya sibuk ke belakang. Oh, izin ke belakang. Boleh diganti sama Pajri. Pajri ada tidak, Pajri? Hadir, Bu, hadir. Pajri hadir. Pajri, betulkah ini di dalam pernyataan umum itu menjelaskan seperti ini teksnya? Sepertinya betul ya, Bu. Sepertinya betul ya. Iya, pernyataan umum ya. Apa, Pajri? Apa ya hal yang bersifat umum, bukan, Bu ya? Iya, karena baik, terima kasih Pajri. Teman-teman, mengapa paragraf 1 ini termasuk ke dalam pernyataan umum atau definisi umum? Karena di dalam itu menjelaskan pengertian sampah secara Umum, Bu. Jelaskan secara luas, belum masuk ke dalam klasifikasi. Di sini masih dijelaskan klasifikasinya, namun hanya kata kuncinya saja, belum dijelaskan secara rinci dan mendetail. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Namun belum dijelaskan lebih rinci ya. Sebagai pembuka ya, Bu ya. Kenapa? Sebagai pembuka. Iya, betul sekali Jaki. Sebagai pembuka ya teman-teman, sebagai pembuka teks, sebagai gambaran umum, masih pernyataan kan seperti apa gitu ya. Kemudian kalian bisa lihat lagi pada bagian definisi bagian. Nah, pada bagian definisi bagian ini apakah sudah sesuai, Gina? Sudah, Bu. Sudah, kenapa dikatakan sudah? Karena menjelaskan karena ada alasannya, Bu. Ada alasannya. Ada alasannya, Bu. Ada alasannya. Apa tuh? Boleh dibantu. Gina ngelamun, Bu. Soalnya itu, Iya, Bu, Bu, saya kan ngelamun. ada sampah-sampah yang macam-macam tuh, Bu. Iya, betul, Rasika. Terima kasih sudah membantu. Gina dibantu oleh Rasika, temannya ya. Iya, Bu. Betul ya. Maaf, Gina lagi sakit, Bu. Aduh, Gina sakit apa? Jangan lupa minum obat ya, Nak ya.
Ya, Bu. Nah, baik, kita lanjut. Nah, definisi bagian ini betul tadi yang dikatakan Rasika, karena pada bagian ini menjelaskan sampah tadi secara mendetail bahwa sampah ini terbagi menjadi dua. Ada sampah organik dan Organik. organik dan anorganik. Apa perbedaannya antara organik dan anorganik? Kalau organik itu sayur-sayuran, buah-buahan, Bu. Basah, Bu. Sayuran buah-buahan terurai ya Gina ya. Ya, Bu. Kalau Ya, plastik betul. tidak, Bu. Ya kalau anorganik itu itu kan Ya. Iya, tapi kan di gambarnya lareng-lareng. Gung, Agung bengong aja, Gung. Mikirin siapa, Gung? Enggak ini Bu, lagi baca yang bawah tuh Bu, yang recyclable. Aku mikirnya kayak sepeda ya Bu ya. Cycle itu sepeda ya Bu. Apa sih Bu, nggak ngerti Bu, nggak bisa bahasa Inggris. Ya, tidak bisa bahasa Inggris ya. Iya Bu, apa Bu? Itu bukan sepeda ya. Yang dapat didaur ulang itu mungkin bahasa Inggris tapi bukan basic. Oh iya. Ya, bukan. Berarti daur ulang Recyclable. itu recyclable ya Bu? Ya, recyclable bukan bicycle ya. Ya nanti saya belajar Agung lagi bisa Bu. aja deh. Iya, teman, tadi sudah dijelaskan ya bahwa pada bagian definisi yaitu organik itu seperti apa, anorganik itu seperti apa, kemudian di apa. Seperti itu. Sampai sini paham? Insya Allah paham, Bu. Pahimna. Nah, ternyata ini masih ada bagian yang rumpang, teman-teman. Perlu diisi tidak? Bu. Kira-kira tadi pada bagian definisi umum dijelaskan secara umum. Kemudian definisi bagian dijelaskan secara rinci mengenai objek yang sudah diteliti. Nah, kira-kira pada bagian penutup ini apa yang harus dimasukkan? Kesimpulannya, Bu, betul tidak? Ya, betul. Nah, kesimpulannya ya, yang lain mungkin Penutup. Aulia diam aja. Aulia diam saja kemana ya Aulia? Siapa, Bu? Aulia, biasanya di bagian penutup ini apa yang harus dimasukkan? Kesimpulannya, Ibu. Iya, kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya kira-kira apa Zaki? Isinya Zaki. Rincian akhir Bu. Iya, kesimpulan akhir ya bahwa sebenarnya semuanya bisa Dimanfaatkan. betul bisa dimanfaatkan ya. Kalau misalnya sampah organik bisa dimanfaatkan untuk apa? Kompos. Betul, Kompos. Iya, untuk pupuk ya. Kalau misalnya anorganik untuk apa kira-kira? Untuk bahan daur ulang Bu. Daur ulang. Pot. Bikin kerajinan. Iya, pintar sekali Syifa. Untuk kerajinan ya bisa dimanfaatkan membuat kerajinan. Nanti dijual dengan harga yang tinggi. Kan biasanya teman-teman ini Ibu yakin semuanya kreatif bisa membuat bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Ya, itu biasanya ada di bagian penutup. Jadi berisi kesimpulan atau manfaat dari apa yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Ya. Kemudian kita kembali lagi. Membuka PowerPoint sambil ya. Ibu mau izin ke belakang ya, Bu? Ini tampilan Belum Bu, Belum, masih. Bu. Masih Kenapa gini? teks. Udah di stop belum Bu share screen-nya? Aduh, sebentar. Tidak muncul. Nah, sebentar. Ada juga unsur kebahasaannya. Nah, untuk unsur kebahasaannya nanti kalian bisa gali sendiri bersama teman-teman kalian ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk bergabung bersama kelompok. Kelompoknya ingin ditentukan sendiri atau oleh Ibu? Oleh Bu saja Bu. Ibu aja ya, baik. Untuk kelompok 1 disimak baik-baik ya, jangan sampai temannya terlupakan.
kelompok 1 ada Amel, ada Agung, kemudian Syifa dan Gina. Itu untuk kelompok 1. Diingat. Kemudian kelompok 2 ada Miska, ada Rasika, kemudian ada Rizky dan juga Zaki untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok 3 ada Fahri, Aulia, dan Fajri. Itu kelompok 3. Tidak apa-apa ya, kelompok 3 orang ya. Ya, baik. Nah, sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung? Bentar Bu, belum. Belum? Ya, silahkan bergabung dengan kelompoknya. Setelah itu, Fajri ini tolong bagikan lembar LKPD-nya ke teman-teman ya. Dibantu Ibu ya. Ya, siap, laksanakan Bu. Ya, dibantu tolong dibagikan kepada teman-teman. Ini juga ada lembar penilaian nanti ketika teman kalian menyampaikan diskusinya ketika presentasi oleh kelompok yang lain dinilai ya. Supaya apa? Supaya serius, supaya bersungguh-sungguh ketika menyampaikan hasil diskusi. Nah, sekarang sudah memegang lembar kerjanya? Sudah Ibu, sudah dibagikan. Oke, sudah dibagikan. Terima kasih. Nah, sekarang silahkan kalian telaah struktur dan unsur kebahasaan yang terdapat pada teks laporan hasil observasi yang berjudul kucing. Sudah ada di situ ya. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Silahkan mencari solusinya seperti apa. Kemudian gali sebanyak-banyaknya materi sesuai dengan apa yang kalian ketahui dan cari juga dari sumber-sumber buku yang kalian miliki ya. Ibu berikan waktu 10 menit cukup, 20 menit cukup ya, 20 menit. Silakan, selamat berdiskusi. Rizky, temannya dibantu Rizky, jangan diam saja. Ya Bu. Ya. Pak, teman-temannya membantu apa bekerja sendiri? Mana Syifa? Ya, Bu. Syifa teman-temannya ikut membantu tidak? Ini Agung, Bu. Malah kemana tidak ada. Ya, kalau temannya tidak membantu nanti bisa beritahu ke Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Miska temannya membantu? Membantu, Bu. Ya, bagus ya. Harus bekerja sama. Jangan sampai di dalam satu kelompok ini yang mengerjakan hanya 1 orang saja, 2 orang saja. Sisanya sehingga hanya ini ikut nama saja. Itu tidak boleh ya. Kasihan temannya yang berpikir. Ya, Bu. Amel, aman Amel? Aman, Bu. Aman. Mengerjakan semua ya? Iya, Bu. Pulpennya hilang, Bu. Aduh, pulpennya hilang. Kemana? Diambil Lagi sama dicari, Jaksa? Bu. Oh, enggak. Pinjam ke temannya yang lain ya? Ya, Bu. Ya, baik. Iya. Sudah selesai, anak-anak? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah 15 menit ternyata. Assalamualaikum Pak Haji. Iya, gangguan jendela loh. Selalu tampil beda terus ya. Pak kamu kayak ini Mami. Ini kan. Salam ribut terus itu, Bu. Siapa? Rizky ribut terus itu, Bu. Rizky nih. Setiap hari Ibu selalu mendengar. Pak. Rizky, ada apa dengan kamu? Ribut terus itu, Bu. Rizky-nya, Bu. Aduh, Rizky nanti kayaknya harus presentasi nih. Nanti Ibu tunjuk. Ya Bu, harus itu Bu. Ya, Iya harus Bu, itu, Bu, mengganggu harus. terus Bu. Enggak Bu. Kita ngobrol, Bu. Tadi saya liatin Rasika ngisi Bu. Barangkali ada yang tanyakan saya bantu Bu. Kamu membantu tidak? Jangan percaya Miska Bu. Miska katanya membantu ayahnya kelas Bu. Membantu siapa, Rizky? Dibantu ya supaya cepat selesai. Ya Bu. Nanti sepertinya kelompok yang tampil duluan Rizky nih, yang paling semangat ya Rizky ya. Tenang Bu, ada Rasika sama Miska Bu. Oh, baik. Giliran presentasi ini tunjuk-tunjukkan ya.
Ya. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, ada yang kelompok 1 sudah selesai. Agung sudah selesai. Aman, Bu. Selesai. Kelompok 2 sudah selesai? Atau? Ya, Bu. Sudah, baik. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah, baik. Kalau sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai ya. Kita mulai dari kelompok perwakilan dari kelompok 2. Reski. Tenang, Bu, ada Miska, Bu. Ada Miska. Ibu Ya. ingin mendengar Rizky ini yang menjelaskan. Ya, Bu, harus, Bu. Ya, Bu, gimana, Bu? Bagaimana? Silakan Rizky, boleh disampaikan hasil diskusi bersama teman-temannya. Baik, kalau begitu saya menyampaikan sedikit ya, Bu, tentang pernyataan umum. Ya, silakan. Ya, pernyataan umum itu terdapat pada paragraf 1 kalau nggak salah sih, Bu. Kalau nggak salah ya. Betul ya, kalau nggak salah tuh. Iya, kalau nggak salah. Menurut saya pribadi. Oh, gitu. Baik, baik. Lanjutkan. Harusnya kelompok, Rizky Buktinya. dan pribadi. Ya, orang tulisannya di situ paragraf 1. Ya. Saya kan nyumbang ini pernyataan umum tadi. Oh, Pemikirannya. nyumbang. Alasan buktinya ada tidak, Rizky? Ada, Bu. Coba dijelaskan. Karena pada paragraf pertama masih menjelaskan secara umum objek yang akan dilaporkan yaitu pengertian sampah dan jenis sampah, Bu. Aduh, Rizky. Kan nggak fokus, Bu. Emang Rizky itu nggak fokus, Bu. Kucing makanya, Bu. Rizky tidak nih dari sampah, dari tadi sampah sudah dijelaskan, sudah dibahas bersama-sama. Oh iya, Bu, maaf tentang kucing ya, Bu. Kucing Rizky. Boleh diulang, nggak tidak apa-apa, diulang silahkan. Ya, Bu, maaf diulang ya, Bu. Iya. Soalnya ini sih dibohongin sama Rasika, Bu. Ini aja jawabannya ini. Suruh jawab. Rizky jangan dibohongi, kasihan. Iya tuh, berdua Miska sama Rasika tuh, Bu. Ya, Yang bawah bacanya yang bawah. Ya, jadi menurut kelompok kami pernyataan umumnya yaitu terdapat pada paragraf 1 dan 2. Ya. Nah, bukti teks dan alasannya yaitu kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer dari kelas mamalia. Berdasarkan makanannya mungkin. Ya. Berdasarkan makanannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam bertaring. Nah. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan asalnya. Dikenal adanya kucing kampung di Indonesia, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan garis keturunan ada 2 kelompok, yaitu kucing galur murni dan keturunan campuran tercatat secara resmi sebagai kucing terah atau galur murni seperti Persia, Siam, Manix, dan Spring. Karena pada paragraf 1 dan 2 menjelaskan definisi umum dari kucing dan menjelaskan kucing berdasarkan jenisnya, Bu. Seperti itu menurut kelompok kami, Bu, tentang pernyataan umum pada teks kucing, Bu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau lanjutkan yang kedua, definisi bagian Agung. Semuanya ya harus menjelaskan ya. Nah, karena teman-teman yang lain menilai nih kelompoknya ini Rizky ini bagaimana penampilannya? Apakah sudah kompak atau belum? Ataukah sambil bercanda ya ketika teman-teman tolong kasih nilai 100 ya teman-teman, jangan lupa. Nah, harus objektif ya, teman-teman, jangan melihat karena Rizky teman kalian ya. Ya. Bukan, Bu, bukan teman kami, Bu. Nanti dijauhin nanti kalau nggak dikasih nilai 100. Jangan cembu. Biasa dijauhin oleh Agung, bagiannya Agung. Baik, Bu, saya bacakan hasil diskusi kelompok kami. Untuk definisi bagian itu terdapat dari paragraf 3 sampai paragraf 4 ya, Bu. Ya. Kalau menurut kami,
Lalu bukti dan alasannya, kucing memiliki mata yang cukup unik, Bu. Mata atau penglihatannya tajam, yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing juga dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Hal ini karena kucing memiliki selaput pelangi atau iris membentuk celah pada mata yang akan menyempit jika terkena cahaya yang amat terang. Seperti kebanyakan predator, kedua mata kucing menghadap ke depan. Ciri fisik kucing yang lain adalah memiliki kumis. Kucing memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Selain kumis, ciri khusus lain terdapat pada kaki dan telinga kucing. Kucing memiliki bantalan halus di telapak kakinya. Bantalan ini berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan, sehingga musuh atau mangsanya tidak mendengar dan mengetahui kedatangan kucing. Jadi alasan itu pada paragraf ketiga dan keempat menjelaskan secara rinci dari klasifikasi kucing. Dilihat dari ciri fisiknya, terus matanya, kakinya, dari ciri fisik yang memiliki fungsi-fungsi yang luar biasa. Seperti itu Bu hasil diskusi kelompok kami. 100. Bagus ya. Sangat lengkap penjelasannya. Kemudian boleh dibantu lagi oleh Gina. Gina, bagian terakhir penutup apa? Baik, Bu. Bagian penutup ini ada pada paragraf 5 ya, Bu. Ya. Penjelasannya seperti halnya hewan yang telah mengalami penjinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia karena keuntungan yang diperoleh dari adanya membiarkan kucing liar berkeliaran di permukiman. Kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus-tikus. Pada paragraf kelima menyimpulkan atau penutup dari teks yaitu bahwa kucing juga memiliki manfaat, biasanya dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus. Seperti itu, Bu. Iya, betul. Terima kasih. Unsur kebahasannya terakhir, Atin. Atin. Punten, salah ya. Siapa? Syifa, Bu. Syifa. Ibu. Mohon maaf ya. Iya, Bu. Silakan, Syifa. Syifa Atinullah ya, Bu? Iya. Yang bagian kedua ya, Bu. Boleh kebahasaan. Ya, unsur kebahasannya ada apa saja? Untuk unsur kebahasaannya, yang pertama ada istilah ilmiah. Kata yang digunakannya ada kata mamalia, kemudian ada karnivora, ada predator, dan mutualistik. Nah, bukti pendukungnya ada satu binatang peliharaan yang paling populer dari kelas mamalia. 2, kucing termasuk binatang karnivora. 3, seperti kebanyakan predator. 4, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Lagi, Bu. Kalimat definisi, klasifikasi, dan konstruksinya buat ininya saja. Semuanya, Bu. Udah ini. Katanya saja boleh. Nah, gimana, Bu? Yang katanya saja. Iya, boleh, Bu. Ya. Yang kalimat definisi kata yang digunakannya merupakan adalah yang ketiga kalimat klasifikasi kata yang digunakannya dikelompokkan. Yang keempat kata kerja kata yang digunakannya mencari, melihat, membentuk, mendengar, membiarkan, menangkap, dan berjalan. Yang terakhir ada konjungsi. Katanya ada kata sehingga, atau, dan. Sudah, Bu. Sudah, baik. Coba dari kelompok 2, Ibu ingin mendengar Rizky. Tadi yang presentasi kelompok 1 ya? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 pertama tadi, Bu. Oh ya, kelompok 2. Boleh ditanggapi oleh Fajri. Fajri, bagaimana menurut kamu? Apakah penyampaiannya sudah sesuai sama tidak dengan hasil diskusi kelompok kalian? Iya, sudah, Bu.
Sudah. Penyampaiannya Penyampaiannya bagaimana? Sudah bagus? cukup bagus, Bu. Cuman Ya. iya. Presentasinya mudah dipahami tidak penjelasannya? Iya, Bu, mudah dipahami. Ya, tadi Rizky bercanda terus ya, Pak Jeri? Enggak, Bu. Oh enggak, baik enggak katanya ya. Enggak. Baik, ditambahkan oleh Aulia. Aulia, bagaimana tadi dari yang dijelaskan oleh Syifa, dari kelompok Syifa, unsur kebahasaannya sama tidak dengan kelompok kamu? Hampir sama, Bu. Hampir sama. Ada bukti pendukungnya punya kamu kelompoknya? Ada, Ibu, ada. Ada. Baik, teman-teman. Sepertinya kita samakan persepsi ya. Tadi Ibu sudah melihat, silakan dikumpulkan dulu lembar jawabannya. Perwakilan satu kelompok satu orang ya. Dikumpulkan di depan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Ini Ibu sudah memegang hasil diskusi kalian. Baik, Ibu lihat sepertinya ini kalian sudah paham ya dengan struktur dan unsur kebahasaan yang kita bahas pada hari ini. Ini juga sudah disertai dengan bukti. Tadi sudah betul ya bahwa pernyataan umumnya itu ada di paragraf pertama karena menjelaskan secara umum sama kemudian rasnya juga, namun belum menjelaskan secara rinci ciri fisiknya seperti apa. Itu ada di paragraf 2 dan 3. Kemudian di paragraf terakhir termasuk ke dalam kesimpulan atau penutup. Kenapa? Karena memang betul. Karena di bagian kesimpulan ini biasanya berisi simpulan akhir atau juga berisi manfaat dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Betul, setuju ya kalau misalnya kucing ini biasanya dimanfaatkan oleh kita itu untuk mencari tikus. Biasanya sengaja masuk ke dapur ya kan. Tuh cari tikus misalnya gitu. Nah, biasanya gitu. Kalau mamah kalian biasanya gitu juga? Ya, tidak. Tidak ya, sepertinya hanya ibu yang seperti itu. Ya, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian unsur kebahasaan juga sama ya. Tadi ada mendaftar istilah yang sudah dijelaskan oleh Atin, sudah betul ya. Ada karnivora, dan lain sebagainya. Kemudian ada kalimat definisi, menjelaskan berarti adalah, merupakan. Ada bukti pendukungnya sih, Pak? Ada ya? Iya, ada. Kemudian klasifikasi, mengklasifikasikannya apa, menggolongkannya apa saja yang dijelaskan. Ini sepertinya jawabannya sudah betul ini kalian ya. Kemudian kata kerja berarti yang sedang dilakukan berupa tindakan ya. Tadi ada berjalan, kemudian lain sebagainya. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi itu apa, anak-anak? Penghubung, Bu. Penghubung, Bu. Penghubung ya, menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Ada apa tadi? Ada atau. Kemudian ada apa lagi sih, Pak? Sehingga. Dan. Iya, pintar ya. Nah, itu termasuk ke dalam unsur kebahasaan yang terdapat pada teks kucing. Seperti Ibu beranggapan bahwa Ibu menganggap kalian sudah paham dengan materi yang sudah kita bahas hari ini. Nah, baik teman-teman, silahkan kembali ke tempat duduknya semula. Ya, sudah, silahkan kembali ke tempat duduknya. Sudah selesai? Bu, bangku saya diambil, Bu, sama Amel. Siapa? Aduh, Rizky, mainan bangku terus kamu. Bangkunya diambil siapa? Ambil, cepat. Panggil Kembali. diambilnya Amel, Bu. Enggak, Bu. Ya. Katanya ke belakang, enggak ke belakang. Iya, sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, coba Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh angkat tangannya. Jaki mungkin, silahkan. Ya, Ya, silahkan. kesimpulannya bahwa kucing merupakan hewan karnivora, Bu, Ya, dan memiliki karakteristik dari fisiknya. ya betul. Giginya taring, memiliki kumis, dan juga telapak
apa tadi itu namanya Bu? Seperti bantalan yang Ya, bantal supaya tidak terdengar ya. ya Bu, seperti itu. Wah, baik, terima Dan, kasih. Boleh ditambahkan oleh ini Amel. Temannya kasih kesempatan ya, beri kesempatan. Boleh Bu. Ya, Amel, silakan Amel. Menyimpulkan ya Bu ya. Ya, Menyimpulkan hari ini. hari ini belajar apa? untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang struktur dan kebahasaan dari teks observasi Bu. Iya, betul ya. Strukturnya ada apa saja tadi, masih ingat? Strukturnya itu tadi itu ada apa tuh yang pertama tuh? Identifikasi. Pernyataan. Pernyataan umum. Deskripsi Itu ada bagian. yang lain itu ada penutup. Pada penutup. Betul ya, kalau unsur kebahasaannya ada apa aja, Pak Jri? Ada konjungsi Bu, kata sambung. Kemudian Ada istilah Bu. istilah. Sudah ada ya, tinggal dibaca ya Pak Jri ya. Ya, Bu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu, kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan Bu. Menyenangkan Bu. Terima kasih. Nanti kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya. Tapi sebelum itu, Ibu minta, Ibu ini ada lembar evaluasi. Oke, tolong bantu dibagikan teman-teman ya. Ini ada lembar evaluasi, tolong dikerjakan untuk menganalisis struktur dan unsur kebahasaannya. Nanti langsung dikumpulkan. Paham Rizky? Paham Bu. Ya, baik. Sudah dibagikan? Sedang proses Bu. Sudah. Nah, bagikan. Ibu nanti berikan waktu, setelah itu kumpulkan ya. Sudah ya? Selesai Bu. Ya, sudah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu minta nanti untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian pelajari materi masih teks LHO berkaitan dengan meringkas isi teks LHO ya. Paham sampai sini anak-anak? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ini pelajaran siapa? Matematika ya? Ya Bu. Bahasa Inggris Bu. Oh, bahasa Inggris. Oh, Ibu lupa jadwal bahasa Inggris ya. Baik. Terima kasih. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ibu keluar kelas dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bicara.